warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian? Siang Bu, baik alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, pada siang hari ini kita akan belajar materi Wali Songo. Wali Songo, ada yang tahu apa itu Wali Songo? Yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Bu. Iya, betul Fatih. Wali Songo adalah wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara, terutama di tanah Jawa. Baik, kita hari ini akan materi Wali Songo, yaitu salah satunya yaitu Sunan Derajat. Adalah salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ia menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa bagian timur. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama Derajat diambil dari nama desa Derajat yang terletak di Kabupaten Lamongan, tempat beliau berdakwah. Nama Raden Qasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Jadi Sunan Derajat itu bersaudara dengan Sunan Bonang ya. Lalu ketika dewasa, Sunan Derajat mendirikan pesantren di daerah Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat yang mempunyai nama kecil Syarifuddin atau Raden Qasim, putra dari Sunan Ampel, dan terkenal dengan kecerdasannya. Setelah menguasai pelajaran Islam, beliau menyebarkan agama Islam di daerah Derajat sebagai karena pendidikan di Kecamatan Paciran. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Pata pada tahun 1442 atau 1520 Masehi. Suatu ketika, ayah dari Raden Qasim menyuruh putranya untuk berdakwah seperti kakaknya. Namun Raden Qasim tidak langsung menerima perintah ayahnya karena Qasim hanya ingin membantu kakaknya. Kemudian ayah dari Raden Qasim mencarikan cara agar putranya yang bernama Qasim berani berdakwah sendiri. Ayahnya menyarankan Qasim untuk berdakwah di Jawa bagian timur. Tapi Qasim menolaknya karena Qasim merasa berat jika di daerah timur yang masih kental akan ajaran Hindunya. Kemudian ayah Qasim memberikan hak untuk memilih tempat di mana dia ingin berdakwah, selain itu membantu kakaknya. Setelah berpikir panjang, Qasim memutuskan untuk ingin berdakwah di daerah Surabaya, khususnya di Tuban. Namun sekali lagi ayah menyarankan Qasim untuk berdakwah di sekitar pesisir utara Gresik dan Tuban. Akhirnya Qasim menerima perintahnya ayah untuk berdakwah di tempat yang telah disetujui. Kemudian Raden Qasim bersama para santri menuju ke Gresik untuk melaksanakan tugasnya. Sebelum sampai di Gresik, Sunan Derajat bersilaturahmi kepada Sunan Giri. Dia memberitahu kepada Sunan Giri bahwa dia diutus ayahnya untuk berdakwah di daerah pesisir utara. Sunan Gresik sangat senang mendengar bahwa Raden Qasim diutus untuk berdakwah di pesisir utara. Lalu kemudian Sunan Giri memberikan beberapa nasihat agar kedatangannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di pesisir utara. Sunan Derajat kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa hari, akhirnya Sunan Derajat sampai di pesisir pantai dan bertemu dengan nelayan yang sedang melaut. Sunan Derajat menjelaskan berbagai macam jenis ikan yang bisa dimakan dan ikan berbahaya jika dimakan. Setelah mendengar penjelasan dari Sunan Derajat, para nelayan akhirnya mengerti dan percaya apa yang dikatakan oleh Sunan Derajat. Disinilah Sunan Derajat mulai percaya untuk berdakwah di Gresik yang masih kental dengan agama Hindu. Lalu yang selanjutnya yaitu filosofi dari Sunan Derajat. Filosofi lengkap makna filosofis dari Sunan Derajat itu ada 7 ya. Yang pertama yaitu membangun resep Piyangsing Sasoma, yang artinya kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua yaitu jroning suka kudu eling lan waspada. Di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan selalu waspada. Lalu yang ketiga, Laksmi Taning Subroto Tanyip Tamarang Pringgabayaning Lampa, yang artinya dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan.
Jadi tidak boleh untuk putus asa untuk mencapai cita-cita kalian semua ya. Selanjutnya yaitu yang keempat, meper hardani pacaedria, yang artinya kita harus selalu menekankan gelora nafsu, menahan nafsu-nafsu kita begitu. Yang kelima yaitu heneng, hening, henung, yang artinya dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita leluhur. Yang keenam yaitu mulia guna panca waktu, suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan sholat 5 waktu. Jadi anak-anak kalian jangan lupa untuk sholat 5 waktu ya, itu wajib bagi umat Islam. Lalu yang ketujuh terakhir yaitu menehana teken marang wong kang wuta, menehana mangan marang wong kang luwe, menehana busana marang wong kang widak, menehana ngiyup marang wong kang kadonan, yang berarti berilah ilmu agar orang menjadi pandai, lalu sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin, ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta beri perlindungan orang yang menderita. Lalu yang materi terakhir yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat beliau pada tahun 1522 Masehi. Beliau wafat dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tak jauh dari makam beliau telah dibangun museum yang menyimpan beberapa peninggalan di zaman Wali Songo, khususnya peninggalan beliau di bidang kesenian. Baik, untuk penutup materi pada hari ini kita akan menyanyikan lagu Wali Songo ya. Apakah Fatih sudah tahu lagu Wali Songo? Tahu Bu, tapi sedikit sih. Ya, tidak apa-apa. Baik, kita akan menyanyikan lagu Wali Songo ya. Ya. Yuk kita menyanyikan lagu Wali Songo bersama-sama ya. Ya. Ibrahim Sunan Ampona Atin Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Maktum Sunan Derajat Atin Qasim Sunan Kali Cokoratin Syahid Sunan Mulia Raden Umar Sunan Kudus Ja'far Sadiq Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Baik, sekarang kalian sudah tahu kan lagu Wali Songo? Sudah Bu. Baik, Ibu akhiri pada materi pada siang hari ini ya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu tutup ya. Baik, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Why